Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Mbak Ayu Mustikasari di edisi hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Perdana di tahun 2025 nih ya, bincang sehat setelah beberapa lama ini vakum ya. Karena banyak tanggal merahnya di hari Selasa ini ya. Dan tentunya Sobat Asa yang mau gabung, mau tanya-tanya ke narasumber bisa langsung melalui kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM atau juga melalui telepon atau WA ke nomor 0857 0794 1029. Acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, dan LMI Kota Blitar. Dan tentunya sudah hadir di Studio 1 ada narasumber cantik ini, cantik jelita seperti namanya. Kita sapa dulu ya Sobat Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ini Mbak Tika. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ya Sobat Asa ini ya, yang sudah sering gabung di Radio Asa FM pasti sudah mengenal Mbak cantik jelita ini. Seperti namanya ya. Iya, di sore hari ini kita akan mengupas tuntas ini tentang perkulitan lagi. Wah, ini saya kalau perkulitan ini mesti insecure. Ya, sore hari ini tema kita adalah kenali tanda skincare berbahaya picu resiko kanker. Wah, ini menarik ini buat kaum-kaum cewek. Nah, ini gak cuma remaja, emak-emak, ibu-ibu. Wah, semuanya nih masuk, pokoknya cewek loh ya. Tapi cowok bisa juga ya. Bisa ya, karena sekarang itu nggak hanya perempuan aja yang perawatan. Betul, skincare itu untuk semua gender. Sekarang itu malah banyak cowok-cowok tuh yang bikin konten tentang skincare. Iya, karena nggak menutup kemungkinan namanya kulit itu harus dirawat ya. Aduh, kayak bisa aja ini ngerawat. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu. Mungkin ada yang baru gabung sama Radio Asa belum kenal nih sama Mbak cantik ini. Kita perkenalkan dulu, monggo Mbak Tika. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Perkenalkan, saya Kartika Arumsari. Saya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Mardiwaluya Kota Blitar sebagai perawat. Dan di rumah saya ada kesibukan di usaha skincare. Jadi saya punya Gria Cantik di Meronjo, Selopuro, dan di Sekardangan, Kanigoro. Kita buka tiap hari jam 9 sampai 5 sore Mbak Ayu. Wih, setiap hari ya? Iya, setiap hari. Dan sekarang saya juga ada kesibukan baru nih, bikin konten. Wah, salah satunya nih ya media informasi nih. Ya, betul sekali. Sekarang banyak nih ya media informasi itu. Kalau dulu mah cuman ada koran, mungkin dari televisi, radio. Sekarang banyak ya. Iya, betul sekali. Dari live IG, live Facebook ini kayak ini ya, live Facebook, terus TikTok. Wah, ini generasi saya ini ada nggak yang bisa? Ada, bisa dipelajari. Bisa ya? Benar-benar sekali. Nah, sore hari ini kita kayaknya lanjutin yang minggu kemarin ya, bulan kemarin kemarin kan tahun lalu ya, benar sekali, tahun lalu tema kita juga tentang perkulitan ya, perkulitan tentang kulit ya, benar deh, kulit ya, tentang kulit, mengenali skincare, jenis-jenis skincare kan yang kemarin skincare. Kalau ini sekarang kenali tanda skincare. Nah, ini kalau ngomongin skincare ini, wah sekarang banyak sekali bermunculan merek produk. Wah, ini produk ABC, bikin putih, bikin gak jerawatan, gak geradakan, gak kayak jalan yang beraspal. Salah ya. Banyak sekali ya ini ya. Mulai yang online dijual online, kemudian ada yang di langsung ya, yang digere-gere kecantikan itu. Belum lagi di salon-salon. Kemudian mungkin kayak di Gria Cantik kayak gini. Banyak sekali nih macamnya. Dan sore hari ini akan kita kupas tuntas nih caranya gimana nih kita bisa memilih skincare yang aman. Nah, yang aman buat tubuh kita tentunya. Dan tadi yang agak takut, kok ada tulisannya picu resiko kanker. Nah, ini gimana ini, monggo Mbak Tika bisa dikupas tuntas. Iya.
ini pendengar kita kan kebanyakan di usia yang sering megang medsos ini ya Mbak Ayu betul, ya. betul. Jadi kalau saya spill sedikit kayaknya tuh, oh iya yang itu yang lagi heboh itu. Karena kan dewasa ini orang itu pengennya wajahnya putih dalam waktu singkat. Betul. Pakai skincare ini pengennya langsung putih gitu kan ya. Makanya di situ marketnya masuk. Market skincare yang menawarkan perawatan wajah biar cepat putih instan. Oke. Kayak gitu. Nah, terus ternyata di skincare yang menjanjikan putih instan itu di belakangnya itu ada kandungan yang ternyata berbahaya, Nah, tapi udah terlanjur beredar. udah Dan terlanjur dipakai berbulan-bulan. ini yang paling bahayanya lagi nih, ada tulisan notifikasi BPOM. Oh iya ya. Nah, kemarin itu kan Bisa ya itu ya? Bisa ya? Nah, ini penjualnya yang nakal Nah, ini harus tahu ini ya. Makanya kemarin tuh tahun kemarin ada seorang dokter yang lagi viral tuh kan ya. Dia membedah kandungan skincare, mengelapkan kandungan skincare Iya. yang lagi Apa viral. nih isinya? Ternyata ada merkuri dan hidroquinonnya. Ini bahaya ini. Kelihatannya kayaknya bisnis yang menjanjikan sih. Menjanjikan Ya. sekali. Tapi kalau ternyata bahannya itu bahan yang berbahaya dan itu kedepannya tidak bagus untuk kesehatan tubuh kan kita harus hindari ya sebenarnya. Ya, betul sekali. Ini karena ini banyak sekali sih berita-berita ya. Jadi bos skincare masuk buwi. Nah, Iya nih ya. Nah itu bos skincare masuk buwi. Kemudian ada dokter A, B, C, D dan sebagainya. Ini banyak sekali. Nah ini Banyak sekali. apalagi sekarang remaja-remaja muda nih, usia-usia SD pun sekarang sudah kelas 4 itu Ya, sudah betul mulai sekali. mengenali skincare itu. Nah kan kalau tidak pintar memilih, mungkin kalau yang masih anak-anak mungkin harus dari orang tua ya mungkin ya yang mengarahkan mana nih yang aman, mana nih yang enggak. Soalnya namanya usia masih kecil, masih SD atau SMP lah, remaja itu masa depannya kan masih panjang nih Mbak Tika ya. Betul sekali. Nah, kalau ini kita milihnya keliru, wah ini masa depan nih madesu ini. Tapi Nah, anak gimana? sekarang itu banyak yang udah dikasih HP kan Mbak Oh Ayu ya. iya, benar-benar. Jadi mereka tuh udah bisa download platform online sendiri, iya, belanja-belanja sendiri kayak gitu. Terus itu kayaknya bisa ngecek ini produk benar-benar masuk BPOM apa enggak, itu bisa ya? bisa. Nah ini jadi mungkin itu ya yang tapi gini Mbak Tika, masalahnya kan kadang-kadang kita itu tidak menghiraukan seperti itu. Yang penting putih nih, Iya. yang penting jerawat hilang nih, Yang penting glowing. nah ini tanpa melihat ini kandungannya berbahaya nih, ini kandungannya wah ternyata nggak masuk BPOM tapi tabrak aja. Nah, ini bisa juga ya Mbak Nah, Tika? bisa aja. Yang kemarin itu kan kita bahas nomor BPOM palsu kayak gitu. Iya, ya. Kalau sekarang itu ada yang BPOM-nya asli, tapi ternyata setelah nomor BPOM-nya keluar sama penjualnya itu isinya dioplos, diganti. Oh, bukan Kayak yang gitu. sesuai didaftarkan. Iya, betul sekali. Nakal ya, najkal. Wah, pinter ya. Memang bisnisnya menjanjikan kayak gitu. Aduh, mengerikan ini. Ya, kita sebagai konsumen tuh kalau secara kasat mata kita bisa melihat dari teksturnya. Teksturnya kalau ciri-ciri krim yang merkuri itu biasanya lengket. Oke. Dipegang lengket, warnanya mengkilap, terus warnanya itu kayak ada keabu-abuan kayak gitu, dan baunya tuh khas kayak logam berat. Oh, kayak besi gitu ya? Ya, kayak besi karatan ya. Aduh, sebentar. Kalau dari tekstur bau sudah menyengat ya, mungkin bisa nggak ya? Bukan bisa ya, istilahnya ada nggak? Istilahnya kita dikecoh dengan baunya, mungkin dikasih itu bisa juga? Bisa nggak? aja. Bisa ya? Iya. Oh, Makanya kita tuh sebelum membeli pastikan selain nomor BPOM-nya ada, juga dari seller atau penjualnya itu terpercaya oke. kayak gitu. Mereknya berarti ya? Iya. Dari skincare. Karena sekarang itu kan di medsos itu banyak owner skincare yang flexing Yo, kayak yo, gitu yo, kan betul. ya. Justru kayak gitu tuh harus kita waspadai, ini skincare-nya beneran aman apa enggak Iya, nih iya, kayak iya, gitu. iya. Oke.
Selain itu juga ternyata ada isu overclaim. Iya ya, aku denger nih anakku biasanya ngomong, Bunda ini overclaim. Wah, merek ini aku nggak tahu overclaim maksudnya apa ya. Jadi dia Bener-bener. ngeklaimnya kadarnya sekian atau mungkin ini ternyata isinya itu nggak ada. Nggak sesuai ya. Nggak Dan sesuai. ternyata malah diganti sama merkuri tadi. Oke, emang kayak merkuri sama apa tadi Hidrokinon. itu efeknya apa sih? Maksudnya dalam kecantikan efeknya? Untuk kecantikan ya. Kalau merkuri sendiri memang itu digunakan untuk memutihkan kulit karena dia itu mampu menghambat pembentukan melanin, zat yang bikin kulit gelap. Oh. Jadi biar putih, kinclong, glowing sehingga pori-porinya itu nggak nampak. Oke, wah ini kalau aku di zoomnya kelihatan ini pori-porinya. Sebenarnya pori-pori itu normal pada manusia ya. Walaupun orang yang kulitnya bersih tanpa jerawat tetap punya pori-pori karena kita kan butuh mengeluarkan keringat. Oh iya ya, ada tempatnya ya. Iya. Kalau nggak nggak keluar gitu, jadi jerawat nanti. Wah kayak aku nih. Ini langsung contoh loh ini Sobat Asa ini langsung ada kasus ini. Oke lanjut. Jadi itu tadi ya merkuri manfaatnya ya. Iya Oke. manfaatnya. Memutihkan memang dalam memutihkan. Cuman untuk kadarnya sendiri ada. Biasanya kalau kadarnya itu walaupun cuma 0, itu hasilnya sudah bagus banget. Oh gitu. Cuman kalau penjual nakal tuh ada yang sampai ngasihnya 1% gitu. Oke. Itu bahaya banget. Apalagi kalau dipakai bertahun-tahun kan ya. Istilahnya tanpa diukur kadarnya ya. Istilahnya Iya. yang penting kasih aja dah gitu ya. Mm. Oke. Itu tadi merkuri. Merkuri. Kemudian mungkin dari manfaatnya ini kita cari manfaatnya dulu nih ya. Kalau merkuri manfaatnya salah satunya. Terus kalau dampak negatifnya dari dampak merkuri. negatifnya ini yang luar biasa ini. Selain pertama mungkin karena kulitnya menipis, akhirnya kalau kena sinar matahari dia jadi hipersensitif, gampang merah kayak kepiting rebus. Iya kayak jatuh gitu. cinta itu ya. Merah gitu ya. Oke. Malu-malu. Malu-malu ya. Kemudian kalau sudah kayak gitu kan dia terpapar sinar matahari jadi merah tadi, otomatis nanti bisa menimbulkan risiko kanker kulit. Dan karena sebagian skincare yang kita oleskan ke kulit itu dia juga diserap sama tubuh, nanti dia bisa masuk ke dalam organ tubuh, mengganggu sistem hormon. Sampai ke situ ya. Iya. Padahal dari wajah nih ya. Dari wajah. Olesinnya di wajahnya. Ada juga yang pakai body lotion. Oh iya di tangan itu ya. Iya. Lempar ya, lari-lari. Oh iya. Padahal itu ya, kalau aku mikir dari wajah bisa langsung mempengaruhi ke semua tubuh ya. Iya. Oke. Betul. Makanya skincare yang untuk ibu hamil itu juga harus yang tertentu kayak gitu kan. Cuma Iya, ini kita bahas di next time aja. Oke. kan. Harus ada lanjutannya. Iya betul sekali. Oke, itu tadi efek-efeknya, manfaat sih ya, manfaat dan negatifnya dari merkuri. Iya, Iya betul sih, sekali. memang aku sering lihat ya, wajahnya memerah ketika terkena sinar matahari, merah banget. Oh, ternyata itu karena lapisan kulitnya udah tipis. Iya betul Oh, sekali. karena salah satunya Karena, kena merkuri itu tadi. Pigmen yang seharusnya melindungi kulit dari sinar matahari kan hilang dia. Akhirnya nggak ada pigmennya, putih tapi kena matahari langsung merah. Terus lama-kelamaan itu bisa kayak garis-garis urat-urat gitu di Kelihatan. wajah. Oh, termasuk kayak yang hitam-hitam flek itu. Nah, betul sekali. Oh. Biasanya ibu-ibu yang seperti itu dia tidak pakai sunscreen. Wah, Jadi kayak ini. mengindahkan gitu. Nggak usahlah sunscreen. Yang penting pakai krim Krim pemutih malamnya. gitu ya. Oke. Oh, jadi istilahnya masalahnya nambah nih ya, bertumpuk-tumpuk ya. Jadi istilahnya dia cuma pakai krim aja untuk memutihkan tanpa istilahnya pakai sunscreen tadi untuk istilahnya apa? Melindungi, melapisi ya. Iya. Melapisi dan melindungi kulit. Wah, ini bahaya ya. Kelihatannya sepele sih karena kan namanya kita perempuan ya, pengennya tampil cantik, pengennya tampil glowing, kemudian yang nggak banyak nguras kantong. Wah, ini kan. Iya, karena biasanya krim merkuri itu harganya murcil. Nah, yang itu kalau yang emak-emak gini kan yang murce-murce gitu ya, yang dilirik Iya. ini ya. Betul sekali. Oke, tadi kalau dari merkuri, kemudian Merkuri. yang bahan-bahan lain yang berbahaya ini apa, Mbak Tika?
Sebenarnya yang kedua tadi adalah hidrokinon. Hidrokinon itu biasanya digunakan untuk di klinik-klinik, digunakan untuk terapi hiperpigmentasi atau flek sebenarnya Mbak Ayu. Sebenarnya itu ya sebenarnya fungsinya. boleh sama BPOM itu boleh. Cuman ada kadar maksimalnya. Oke. Biasanya kalau yang direkomendasi sama BPOM itu maksimal 4%. Oke. Dalam satu satu watt. Dalam satu produk. Oh. Cuman itu tidak boleh digunakan dalam jangka panjang, maksimal 5-6 bulan aja. Oh gitu. Iya, salahnya kita itu sebagai konsumen dikasih krim ini cocok, terus biasanya sama dokter kan dikasih krim lanjutan yang dosis di bawahnya. Emang awalnya makin kusam, terus konsumen kan nggak terima. Aku pengennya kayak kemarin aja yang bisa putih kayak gitu. Oh gitu. Ini sebenarnya juga dijual bebas di apotek kok, kita bisa mendapatkan. Tapi kita kalau mau beli juga harus konsul dokter dulu, jangan langsung asal beli. Asal pakai ya. Ya. Oh jadi gitu ya fungsinya. Kemudian ada takarannya boleh dan hanya berapa bulan itu ya. Kalau ini sebenarnya dia lebih aman, tidak mengganggu sistem hormon atau menyebabkan kanker secara langsung. Beda sama merkuri tadi. Oke. Ini kalau dari segi bentuk kita beli nih, saya penasaran nih. Kita beli itu bentuknya cair atau gimana ini? Kalau hidrokinon itu biasanya ada yang sediaan cair, biasanya dicampur di toner. Kalau yang krim juga ada, biasanya dicampur di krim malam. Oke. Wah ini jadi pingin ini. Nah cara bisa beli sendiri ya? Bisa kok. Cuman itu tadi ya harus ada takarannya. Dan memang kayaknya memang harus ada ahlinya nih ya. Maksudnya kalau buat meracik-racik ini ya. Meracik-racik ini. Nah mungkin ini kan mumpung ini ada ownernya Gria Cantik. Nah ini kan caranya pengolahan krim-krimnya itu gimana sih? Maksudnya dalam setiap hari bikin atau gimana ini? Yang merkuri hidrokinon tadi? Bukan, ya mungkin yang dibuat di Gria Cantik Jelita. Oh gitu. Itu jadi ngeracik sendiri kah krim-krimnya atau harus kemana atau pemberiannya kayak zat-zat gini harus konsul atau gimana sih? Jadi penasaran. Gitu. Jadi kita itu ada tempat produksinya sendiri. Jadi nggak diproduksi di rumah karena untuk BPOM ini kan standarnya harus diproduksi di pabrik yang sudah ada SNI dan ISO-nya sesuai dengan standar. Ada izinnya. Iya. Oke. Nah kayak gitu. Nanti kita produksinya di tempat lain, terus kita itu bagian distribusiannya atau tokonya, senternya itu di tempat kita kayak gitu. Oh iya jadi paham. Terpisah. Bukan kita bikin sendiri ya istilahnya. Iya betul sekali. Nanti jadinya kayak yang itu loh viral di TikTok itu loh, yang ngudek habis itu rumahnya udah megah kayak istana itu ya, terus ininya pakai gelangnya itu ya. Benar-benar. Janganlah ya, itu kasihan ya kita kan kalau jualan skincare itu kayak kita memposisikan diri kita sebagai konsumen. Masa iya aku mau pakai skincare yang bekas julitan kayak gitu. Tangannya kurang steril istilahnya, kurang bersih, kurang steril. Dan tentunya tadi ternyata tempatnya pengolahan harus sesuai, ada dari ada izinnya ya, ada izinnya sesuai pengolahannya. Oh gitu. Jadi istilahnya kalau di Gria Cantik Jelita itu sudah sudah sesuai lah dengan perizinannya ya. Jadi pembuatan krimnya. Jadi tinggal istilahnya memantau ya. Jadi mungkin para pelanggan customernya ini make itu dipantau gimana sih kayak gitu ya berarti. Nah makanya berangkat dari kasus maraknya merkuri dan hidrokinon tadi, saya tuh mikir gini loh Mbak Ayu, gimana ya orang-orang itu biar bisa lepas dari skincare yang bahaya tadi, tapi itu nggak bikin kulit wajah mereka breakout atau mungkin langsung kusam kayak gitu. Iya. Karena sebelumnya dia kan sudah kena itu langsung terpapar zat kimia. Nanti kalau dia pakai skincare yang biasa-biasa aja tuh biasanya wajahnya langsung breakout kayak gitu. Nggak ngefek ya kayaknya. Nggak ngefek. Oke. Nah makanya itu harus diimbangi dengan skincare yang kandungannya bahan aktifnya tinggi kayak gitu kan. Terus juga dia gentle, jadi bisa anti iritasi, juga ada whiteningnya, plus ada anti agingnya juga dalam satu skincare kayak gitu. Jadi satu produk itu udah mencakup itu semua ya istilahnya. Betul.
Oke, wah ini memang kalau masalah skincare ini nggak boleh sembrono ya. Iya, nggak boleh sembarangan ini ya sobat ya. Nah misalkan kalau udah terlanjur nih pakai merkuri gimana dong? Kayak gitu kan. Mungkin udah terlanjur beli terus kemarin ternyata viral ada merkurinya. Wah, ini gimana nih? Udah lama make. Ya udah langsung lepas aja. Kalau merkuri nggak usah kebanyakan mikir, langsung lepas aja. Tapi dengan catatan selama melepas krim merkurinya itu tetap pakai sunscreen atau day cream yang ada SPF minimal 30-nya supaya Untuk wajahnya pelindung nggak ya. gosong. Dan di malam harinya boleh pakai pelembab apa saja asalkan dia ada kandungan shootingnya. Wah, ini syutingnya ini yang apa ini lembut. Shooting calming. Wah, ini mendinginkan. Aduh, enak kayaknya. Melembutkan ya. Oke. Biar nggak ngamuk kulitnya. Iya benar-benar. Oh, jadi gitu ya istilahnya kalau memang sudah terlanjur make itu nggak istilahnya jangan panik ya. Iya, jangan panik. Yang penting itu tadi langsung stop, kemudian pakai bukan pakai sih, harus konsultasi ya. Iya. Konsultasi ke tempat yang tepat, kemudian langsung istilahnya di repair. Wah, Di repair. wajahnya Nanti di repair setelah ya. sebulan dia tuh netral wajahnya dari merkuri, baru bisa pakai skincare yang ada bahan aktifnya. Oke. Makanya saya kemarin bikin night cream whitening yang isinya itu sekaligus bisa mencerahkan, bisa mengkalmingkan atau supaya anti iritasi kayak gitu, dan plus anti aging biar nggak double layer. Iya, banyak sekali yang ditumpuk-tumpuk gitu ya. Iya. Oke. Tadi 2 ya ini Mbak Tika ya. Jadi yang berbahaya ya. 2 bahan ini ya istilahnya. Sebenarnya ada lagi. Banyak ya? Kortikosteroid. Oh. Cuman ini bahayanya sih nggak yang gini, tergantung cara pakainya. Jadi kalau kortikosteroid sendiri itu kan sebenarnya sediaan obat, memang disediakan di klinik sama dengan yang hidrokinon tadi. Direkomendasikan oleh dokter untuk kasus masalah kulit tertentu. Cuman kadang orang itu karena makainya terus jangka panjang akhirnya merusak skin barrier kulit, muncul dermatitis. Kalau dari kortikosteroid sendiri itu biasanya digunakan untuk kulit yang gimana ini Mbak Tika? Biasanya kulit yang gini dicampur sama produk hidrokinon tadi. Untuk karena hidrokinon itu kan dia ada efek samping iritatif, jadi dikasih kortikosteroid. Istilahnya dikasih obatnya ya istilahnya. Ada. Obatnya. Jadi istilahnya nanti kalau ada iritasi sudah kena kortikosteroid aman nih gitu ya. Kayak obat minum itulah. Ya. Oh gitu ya. Itu kan obat dewa gitu ya. Iya. Obat semua penyakit. Tapi jangka panjangnya kan juga jelek. Betul, sama aja. Iya benar. Emang efeknya bagus sih. Istilahnya efeknya cepet ya. Cuman ternyata ya memang kedepannya kalau terlalu sering nih juga nggak bagus juga. Bener. Ya. Nah ini saya pernah tahu ya. Jadi ketika ada saudara saya perawatan di klinik kecantikan gitu, saat itu tuh dapat obat yang isinya asam tranexamid. Nah ini apa sih? Maksudnya apa juga yang berbahaya? Saya pikirnya gini, kenapa sih kalau perawatan bukannya dikasih krim tapi dikasih obat minum? Nah itu gimana ini Mbak Tika? Kalau dari kacamata kecantikan gimana ini? Sebenarnya kalau asam tranexamat atau tranexamic acid itu kan memang dia kalau secara medis untuk menghentikan perdarahan biasanya kan dimasukkan lewat injeksi IV intravena. Tapi ternyata itu ada seorang profesor yang dia menemukan pasiennya dengan terapi asam tranexamat ini kok ternyata kulitnya jadi makin cerah. Nah, ini asal muasalnya nih ya. Akhirnya sama beliau itu diolahlah asam tranexamat menjadi sediaan kosmetik. Makanya sekarang itu yang lagi hits tuh kan yang digunakan di kandungan skincare adalah asam tranexamat. Tapi maksimal kandungannya adalah 3% yang dianjurkan oleh BPOM. Karena memang dia itu ampuh untuk memudarkan flek, meratakan warna kulit, seperti yang ada di kandungan skincare GCG Skincare. Oh gitu ya. Nah, terus ada juga yang menggunakan tranexamat itu untuk terapi whitening seluruh badan. Jadi minumnya per oral. Kayak gitu. Ada juga yang disuntikan. Wah ngeri ya. Banyak ya. Maksudnya iya. Jadi tapi ya namanya juga kan itu anti perdarahan. Kalau digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang pasti ada efeknya nih. Di wajah pun itu ada takarannya sendiri kan. Kalau di wajah dengan takaran yang disesuaikan itu aman jangka panjang. Tapi kalau di badan kan jadi kandungannya 100% ya. Iya, minum karena ya buat minum.
Nah itu harus Kayak berapa? gitu. Makanya saya jadi gini loh, perawatan kecantikan kenapa harus obat ya kan? Karena saya mikirnya kalau perawatan kecantikan itu pakai ya itu tadi skincare, krim apa segala macam. Yang diambil adalah efek sampingnya dari Oke. tranexamic acid tadi. Tapi efek jangka panjangnya itu yang nggak baik. Sama kayak kortikosteroid tadi ya. Oke. Mungkin karena tadi kan di klinik ya, jadi sudah ditaker lah dosisnya sama betul. dokternya. Istilahnya kan memang untuk menyembuhkan yang asam tranexamate ini. Ya. Ya, itu mungkin sudah ada aturannya atau mungkin sudah ada apa ya istilahnya. Pemakaiannya seperti ini, nggak boleh jangka panjang dan juga nggak boleh beli sendiri. Betul Misalnya sekali. habis dari dokter kecantikan, habis lanjut beli sendiri gitu ya. Ternyata nggak boleh ya istilahnya Iya, seperti nggak itu. boleh. Oke. Jadi 4 ini ya Sobat Asa ini Mbak Ayu baru tahu. Karena sering sih berseliweran ini bla bla bla, cuman kurang paham sih maksudnya apa. Ternyata dengan adanya seperti ini kita jadi tahu apa manfaatnya, apa plus minusnya ya istilahnya gitu ya Mbak ketika plus minusnya. Oke, nah ini mungkin ada pengalaman nih di kecantikannya, di Gria Cantiknya ini setelah pemakaian krim yang dari Mbak Tika ini mungkin ada testimoninya nih, gimana ini? Mungkin ada, wah kulitku jadi gini, nah ini gimana ini Mbak Tika? Karena kita kan temanya lagi merkuri hidrokinon, jadi ini saya ceritakan yang pasca pemakaian mereka itu ya. Jadi supaya nanti pendengar yang misalkan, wah aku udah terlanjur pakai ini nih, gimana nih, cocok gak ya pakai gitu. Nah, jadi ini yang merkuri tadi sudah saya jelaskan pemakaiannya seperti itu tadi, selama sebulan di stop krim merkurinya, tapi tetap pakai produknya, bisa pakai yang GCJ Skincare Whitening Day Cream. Karena selain ada sunscreen SPF 30-nya, dia juga ada allantoin. Nah, ini gongnya ini allantoin. Apalagi ini? Ini versi amannya dari kortikosteroid lah, enaknya ngomong ya. Versi amannya ya. Iya. Jadi dia itu sifatnya itu adalah anti iritasi, mengkalmingkan kulit biar nggak ngamuk. Terus dia juga ada anti inflamasi. Ini bagus banget. Dan banyak banget skincare sekarang tuh yang dia pakai kandungan allantoin. Karena dia itu emang beneran enak banget. Terutama kalau habis panas-panasan itu pakai day creamnya GCJ Skincare tuh jadi nggak sunburn, gosong gitu. Iya benar. Nah nanti kalau yang merkuri tadi setelah stop selama sebulan pakainya lengkap whitening night cream tadi kan ya. Terus kalau yang pakai hidrokinon, lepasnya gimana nih? Kalau hidrokinon sih saran saya jangan langsung di stop begitu aja hidrokinonnya. Pelan-pelan berarti. Karena kan kita nggak tahu tuh yang dipakai skincare-nya tuh hidrokinonnya berapa persen. Betul. Jadi namanya di tap down. Jadi tap down itu kita pakainya selang-seling. Kalau pagi hari tetap pakai day creamnya whitening GCJ Skincare karena selain ada sunscreen SPF 30 juga ada allantoinnya tadi sama aloe vera. Nah, untuk yang krim malamnya, jadi selama seminggu pertama itu selang-seling, malam ini pakai krim hidrokinonnya, besoknya pakai whitening night cream. Oh gitu, diselang-seling gitu ya? Diselang-seling. Satu hari hidrokinonnya, satu hari krim malam GCJ. Oke. Sampai nanti minggu kedua baru dipakainya whitening night creamnya hari Senin Selasa. Jadi 2 hari, Rabunya baru pakai hidrokinon. Nanti 2 harinya pakai krim malam lagi. Jadi kita jadwal nih ya istilahnya, pemakaiannya jadwal. Nanti di minggu ketiga baru pakainya seminggu cuma 1 kali hidrokinonnya sampai habis. Oh gitu. Nanti kalau udah habis sedar deh. Ya, insya Allah nanti udah aman bisa lepas dari hidrokinonnya. Soalnya kalau yang hidrokinon tuh begitu dilepas nanti biasanya selain dia muncul efek iritasi karena dia kan udah lepas kortikosteroid tadi, selain breakout jadi dermatitis. Aduh, nggak bayangin aku. Gitu. Aduh, ini aja yang jerawat alami nih tanpa tanpa skincare ini aja kayak gini, apalagi yang ini hidrokinon yang nggak ada masalah. Tapi ada lagi yang pemakaian hidrokinon terus dia wajahnya memerah. Wah, kemudian ada flek-fleknya. Ini multiple ini masalahnya. Jadi harus diselingi dengan perawatan di Gria Cantik Jelita. Wah, ini. Jadi kalau Sobat Asa ini pengen, wah ini kayaknya saya habis pakai ini harus ke Gria Cantik Jelita, ini caranya gimana ini? Harus janjian dulu kah? Ada jadwalnya atau gimana ini? Sebenarnya kalau janjian tuh lebih bagus ya, nanti kan datang langsung ditanganin, nggak usah antri. Tapi misalkan nggak sempet WhatsApp,
pengen langsung mampir ya bisa aja langsung mampir Konsultasi di jam nih. buka. Oke. Ini kalau kepengen ketemu Mbak Tika berarti harus janjian dulu dong. Iya sih. Cuma biasanya orang-orang itu WhatsApp kirim foto tampak wajah depan sama samping Oke, gitu. heeh. Biasanya pokoknya fotonya di tempat yang terang itu kan udah kelihatan masalahnya kayak gini. Seperti ini. Oke. Kalau ini mungkin mumpung ini ada ownernya, ini kalau masalah kayak aku ini gimana, ini harus caranya gimana, ini kalau jadi cenderung kulitnya berminyak dan juga berjerawat, ini harus diapain dulu ini? Untuk treatment apa skincare-nya nih? Nah, ini dari treatment dulu dong. Treatmentnya harus gimana? Bisa nanti skincare-nya. Yang kandungannya gimana ini? Kalau treatmentnya bisa yang facial acne. Iya, dia lari lagi. Facial acne. Oke. Atau nanti bisa yang bestseller ini facial IPL. Wah, apa lagi tuh? Kayak dikasih lampu-lampu gitu aja loh, nggak sakit kok. Oh, kayak di laser-laser gitu, bukan ya? Sebenarnya bukan laser sih, tapi kayak alat anget. Sebenarnya lampunya itu dia bisa memancarkan cahaya yang memecah bakteri penyebab jerawat. Oh, kayak sensor gitu mungkin, bukan ya? Bukan, Sensor, lampu ya? sensor. Bukan ya? Iya kayak lampu. Lampu ya, bener kayak lampu. Oke. Lampu. Wah, ini kayaknya menarik ini. Wah, ini ada diskon dong tentunya. Oh siap. Oh gitu ya. Jadi kalau istilahnya kulitnya seperti ini, jadi harus apa namanya treatmentnya step by step dulu ya. Itu kurang siset kayak Mbak Tika ya. Jadi nggak apa-apa, wis dipegang aja. Oh gitu ya. Jadi harus istilahnya kalau punya kulit yang sensitif mungkin harus sabar ya, nggak bisa instan tadi. Sensitif ya Kak Ayu ya, sensitif ini kayak mic-nya ini sensitif juga. Kalau untuk skincare-nya bisa pakai facial wash yang mengandung tea tree oil sama salicylic acid. Cuma yang salicylic acid itu kan biasanya orang-orang tuh ada yang sensitif. Jadi makanya di facial wash Gizaja Skincare itu salicylic acidnya dienkapsulasi. Jadi nggak langsung mengenai kulit. Jadi diproses dulu. Oh iya. Oke. Tea tree itu kayak teh ya. Iya. Oke. Makanya kayaknya pernah baca sih, namanya punya kulit kayak gini tuh cuman baca-baca aja. Iya. Cari-cari info, oh kandungannya kayak gini, oh ternyata seperti itu ya. Benar. Harus kemudian pakai sunscreen, wajib ya itu ya? Iya, wajib. Oke. Dan untuk sunscreennya sendiri itu harus yang krim, yang gel atau gimana kalau untuk yang kulit-kulit kayak gini? Kalau sunscreen tuh mana aja ya? Boleh ya? Boleh. Sebenarnya tiap kulit itu kan beda-beda, tergantung nyamannya aja. Misalkan gel, cocoknya gel ya udah pakai gel. Oke. Ada orang kan yang pakai gel itu terus kulitnya malah peeling, apa ya? Blodoki. Iya, kayak gitu. lungsungi. Iya, lungsung. Jadi nggak menyatu sama kulitnya. Iya, kayak Bisa pakai yang krim. Oke, kalau yang krim tuh kan kesannya kayak nempel ya. Betul sekali. Kena bedak itu bisa ya. Cuma ada beberapa yang pakai produk krim itu malah apa ya, komedogenik, jerawatan kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau whitening day Gizaja Skincare-nya itu nggak ada bikin komedogenik, terus nyaman di kulit. Terus ada kemarin klien tuh yang dia mengeluhkan wajahnya kalau pakai sunscreen selalu jerawatan. Oke. Ya udahlah coba pakai ini Mbak. Alhamdulillah ini sudah 2 mingguan pakai nggak ada keluhan. Ini kayaknya bisa dicoba ini ya. Boleh banget. Oke. Karena ada alantanya tadi loh Mbak Ayu. Betul. Karena kan kalau tahu kandungannya dan manfaatnya ini kita jadi gampang nih. Jadi kalau milihnya nggak salah nih. Jadi daripada sobat asa milih beli nggak cocok apa segala macam, langsung aja ke Gria Cantik Jelita. Iya. Alamatnya di mana ini Mbak Tika? Alamatnya kalau di yang cabang Meronjo ada di Desa Meronjo RT 2 RW 1 Selopuro Selatan Indomaret Meronjo. Wah, oke. Gampang kok sobat asa, kalau ke Malang pasti lewat sana. Ya. Betul banget. Itu kalau yang di Karena Meronjo ya. tempatnya pojokan ya, jadi harus. Oh iya, di tanahnya itu ada foto saya Gude. Nah, kalah nih foto capres nih. Ya dong, biar kelihatan kalau itu Gria Cantik Jelita. Bener. Oke. Kemudian kalau yang di tempat satunya? Yang Sekardangan alamatnya ada di Dusun Sekardangan RT 3 RW 9 Papungan Kanigoro. Arah-arahnya dari lampu merah Telogo itu ke barat kan ada Gapuro Agung, Gapuro yang gede pertama itu. Langsung aja ke utara terus kurang lebih 1 kilometer, nanti timur jalan ada Pondok SD Sunan Pandanaran, itu selatannya pas.
Oke, gampang ya, di map ada ya, bisa Ada, ya. ya. Oke. Bisa di search Gria Cantik Jelita sama Gria Cantik Jelita 2 Yang dua yang di Meronjo. yang di Sekardangan. Oh, sekadangan yang kedua Ya. justru. Oh, iya. Itu ya Sobat Asa nih. Nanti kalaupun Sobat Asa, wah ini aku ketinggalan nih Mbak Ayu, boleh nanti chatting ke nomornya Radio Asa, nanti tak sambungin langsung ke ownernya. Wah ini. Nah, Mbak Tika ini nggak terasa ini sudah jam 4 lebih nih. Kita nggak terasa ngobrol-ngobrolnya. Ya ampun, masa sih? Gak kerasa ya. Iya. Kalau ngomongin kulit. Nah ini mungkin sebelum kita tutup ini ada closing statement dulu dari Nyinan. Monggo. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Di era digital ini pesan untuk semua pengguna platform online, media sosial ya, kita harus pinter-pinter menjaga dan merawat diri. Kalau ada biasanya kita scroll-scroll itu kan jangan terlalu kemakan iklan. Oh ternyata ada tips-tips skincare kayak gini, ternyata ada skincare lagi viral kayak gitu. Jangan langsung dibeli dan dicoba. Pertama kita harus mempelajari dulu dari kandungannya, kira-kira kita itu ada kandungan yang alergi apa enggak. Jadi misalkan ketika kita beli skincare itu jangan langsung ya udah dipakai, nggak cocok dibuang, tapi kita harus pelajari kira-kira dalam skincare itu ada kandungan apa sih yang kita nggak cocok. Misalkan ada orang yang tidak cocok dengan kandungan aloe vera, berarti jangan pernah beli kandungan skincare yang ada aloe veranya. Kalau ada yang tidak cocok dengan kandungan vitamin C kayak saya ini, jadi di skip aja skincare yang ada kandungan vitamin C-nya kayak gitu. Dan kalau bisa saran saya beli skincare itu yang ada kandungan bahan aktifnya allantoin, karena ini efektif banget untuk mengurangi peradangan atau iritasi atau mungkin efek samping dari pemakaian bahan aktif dari skincare-nya kayak gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Tika. Ini informasinya ini singkat padat. Harusnya sih agak lama sih ya. Singkat padat tapi ini jelas nih, Sebelumnya jelas. ada satu lagi. Apa ini Mbak Tika? Mumpung ini masih di sini boleh dong disampaikan Iya. juga ya. Oke. Ini untuk orang-orang yang suka ganti-ganti skincare nih ya. Kayak aku ini ya. Karena ternyata ada efek buruk dari gonta-ganti skincare. Wah, apa nih? Selain bisa merusak skin barrier, karena kita kan pakai kandungan bahan aktifnya gonta-ganti, akhirnya nggak ada adaptasi iya di sih. kulitnya. Kayak gitu. Terus akhirnya skin barriernya rusak, mungkin nanti bisa memicu tumbuhnya jerawat, kulit makin berminyak, breakout, dan bahkan bisa muncul flek kayak Wah, gitu. ngeri dong. Makanya Jadi- kita sebelum pakai skincare tadi itu pelajarannya harus dipelajari dulu. Harus belajar dulu nih biar cantik nih, nggak boleh asal ya. Wah ini kalau mau cantik Sobat Asa harus belajar Gria Cantik Jelita. Wah ini langsung ke ownernya. Oke Mbak Tika, terima kasih ya, ini sore hari ini kita banyak sekali dapatkan informasi ya terkait skincare, dan semoga ini bermanfaat nih buat kita semua, khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan juga Mbak Ayu ucapin terima kasih yang sudah gabung. Ada Bunda Titi dari kawasan Bendegeri, terima kasih Bunda. Ada Kak Agus, kemudian ada Kak Edi Handoko, Kak Bima Putra, dan Kak Syamsul Hidayah SNP ID. Terima kasih atensinya di sore hari ini, udah nyimak mulai awal hingga akhir. Dan terima kasih Mbak Tika. Nanti jangan lupa kalau kita undang lagi harus mau ke sini ya. Ya. Ini saya berasa kayak apa ya? Dengan ownernya itu kayak aduh insecure ini saya. Oke, ya terima kasih Mbak Tika atas kehadirannya di Radio Asa. Sama-sama Mbak Ayu, terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan harus mau diundang lagi loh ya. Insya Allah siap. Oke, ini harus sering-sering nih ke sini kasih tips-tips tentang skincare ini, karena dengan adanya Mbak Tika ini yang sudah melalang buana nih di dunia kecantikan ini, pastinya sudah paham banget. Oke, itu tadi ya Sobat Asa perjumpaan kita di sore hari ini di acara Bincang Sehat bersama dengan Wulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Mbak Ayu harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Dan jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.